Selamat pagi teman-teman. Kita akan kuliah tentang moral ya. Perkuliahan kita kali ini adalah tentang moral ya, tentang moral. Biasanya ada dua hal yang harus kita kritisi berkaitan dengan itu. Yang pertama adalah kita sering menggunakan kata moral dan kata etika bergantian. Kita tidak tahu apa artinya itu keduanya ya. Kita tidak tahu sehingga kita menyamakan begitu saja ya. Seakan-akan dua hal itu dua hal yang sama dan saling menggantikan. Padahal moral dan etika jelas dua hal yang berbeda. Dan sebenarnya nggak gampang untuk memberikan atau menilai secara moral itu. Yang kedua, penilaian moral kita itu cenderung katakanlah dalam arti tertentu dangkal. Tergantung pada pemikiran kita, seolah-olah moral itu hanya pemikiran kita. Moral itu adalah ajaran, sederhananya gitu ya. Moral itu adalah ajaran tentang sebuah keputusan, tentang suatu tindakan, tentang pertimbangan baik dan buruk ya, sebagai sebuah ajaran. Maka moral itu cenderung subjektif, cenderung relatif, dan sering berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sementara etika adalah ilmunya, ilmu tentang moral, atau bahasa yang lebih tegasnya adalah filsafat moral. Nah, sebagai sebuah ilmu dia nggak bisa beda-beda. Kalaupun beda, ada sesuatu yang membuatnya berbeda dan dipertanggungjawabkan pasti ya. Sebagai sebuah ilmu itu begini loh ya, ilmu itu prinsipnya 1 + 1 adalah 2 ya. Meskipun bisa dilihat dalam berbagai sudut, tetapi tetap itu harus digunakan bersama. Entah apa agamamu, entah dari mana asalmu, entah kamu itu laki-laki atau perempuan, yang jelas dalam konteks keilmuan 1 + 1 adalah 2 ya. Barangkali kita bicara misalnya masalah apakah berbohong itu jahat atau tidak. Nah, itu kita seringkali kan juga relatif, tergantung untuk apa misalnya, tergantung siapa yang ngajari misalnya, dan lain sebagainya ya. Jadi moral memang cenderung relatif, sementara etika universal ya, semua harus menggunakan prinsip itu. Dan saya misalnya harus mengatakan bahwa moral itu sederhananya, tegasnya gini, ajaran moral itu bisa beda-beda. Dalam satu agama saja ajaran moralnya bisa beda loh. Dalam satu agama, dalam satu aliran, dua tokoh yang berbeda bisa mengajarkan sesuatu yang berbeda secara moral ya. Saya beri contoh lah yang agak menarik gitu, yang pasti gitu ya. Saya bicara misalnya tentang KB boleh atau tidak. Dalam satu agama bisa beda-beda, apalagi itu satu agama beda aliran, beda lagi. Apalagi itu nanti beda-beda agama, biasanya akan beda-beda lagi. Apalagi itu antara agama, kita bicara sumber-sumber moral antara agama dan masyarakat misalnya, bisa beda lagi. Maka kita dalam rangka untuk membangun moralitas kita membutuhkan ilmunya. Ilmu gunanya untuk apa? Untuk menguji ya. Apakah ajaran ini benar atau tidak. Nah, itu diperlukan ilmu ya. Mengapa menguji? Karena ilmu prinsipnya adalah pertanyaan. Semua harus dipertanyakan dan kita terbuka. Maka dalam dunia ilmu itu ada semacam kebebasan untuk bertanya apa saja. Dan jangan takut untuk bertanya. Kata orang kan malu bertanya, sesat di jalan gitu ya. Demikian juga dengan moral, kita nggak berani bertanya kalau sudah yang ngajar ini kan semacam kebenaran otoritatif. Padahal yang otoritatif itu kan masih manusia, sederhananya kan gitu ya. Otoritasnya dia masih sebagai manusia yang menafsirkan, sehingga harus diuji secara keilmuan. Satu lagi yang harus kita luruskan, bahwa kita sering mengatakan etika itu sopan santun gitu ya. Kalau ketemu orang tua harus nunduk, harus salaman, dan lain sebagainya ya.
etika bukan sopan santun, karena etika itu adalah moral yang kaitannya dengan jahat dan tidak jahat. Jadi kalau sopan itu, kalau orang nggak sopan belum tentu dia jahat ya. Dia nggak sopan belum tentu dia jahat ya. Orang yang sopan belum tentu baik ya. Ada orang jahat yang sopan itu ada. Misalnya ada orang yang mau memalak gitu ya, maaf gitu ya, maaf ya, boleh saya minta uang Anda gitu ya. Atau koruptor itu ya, maaf ya tapi ini biayanya segini gitu, padahal nggak ada biayanya. Itu dia jahat tapi dia sopan gitu ya. Jadi etika moral dan sopan santun itu disebut sebagai etiket. Itu tiga hal yang berbeda. Sekarang tiga ya, bukan hanya dua, tiga hal yang berbeda. Moral itu adalah ajaran tentang baik dan buruk, dan di sini hampir tidak ada kaitannya dengan seseorang itu sopan atau tidak sopan, tetapi lebih ke kedalaman hatinya dia ketika ngambil keputusan ya, bukan hanya dalam hatinya tapi juga dalam rasionya gitu, dalam penalarannya itu. Misalnya saja orang yang tidak bisa bernalar tidak bisa dituntut pertanggungjawaban secara moral ya, juga sopan santun juga nggak bisa ya. Jadi kaitannya dengan itu ya. Yang berikutnya adalah tentang etika. Etika itu ilmunya yang harusnya sifatnya universal gitu ya, dan ada juga etiket sifatnya sopan santun. Saya beri yang tegas lah ya, yang tegas. Misalnya moralitas, berzina itu boleh enggak? Jelas enggak boleh itu ya, itu moral ya. Tetapi barangkali ada satu golongan moral masyarakat yang masih mengatakan bahwa sah. Kita kan seringkali masih mengatakan sejauh mana itu dikatakan berzina. Ada orang yang mengatakan sejauh saling mencintai kenapa enggak gitu ya. Sekarang ada enggak orang cinta tanpa komitmen? Karena itu sepaket. Ketika orang memisahkan cinta dari komitmen, itu dua hal yang bertentangan dan masih mengatakan itu sebagai sesuatu yang baik, itu naif, itu pembenaran ya. Tapi kalau sudah secara etika nanti akan kelihatan sekali batasnya berzina itu di mana, di dalam hatimu. Nah, bagaimana mengukur kebatasan hatimu gitu ya. Itu sementara sopan santun hampir nggak ada hubungannya dengan itu ya. Ada orang berzina misalnya di dalam kamar sendiri berdua, itu sopan nggak? Ya gimana mau menilai, karena sopan santun itu kan hanya, jadi gini, sopan santun itu hanya sejauh ada orang lain dia berlaku, hanya itu gitu ya. Sopan santun itu hanya itu, sopan santun hanya berlaku sejauh ada orang lain. Sementara kalau etika moral gitu berlaku dia entah ada orang lain entah tidak ada orang lain. Misalnya mencuri itu sesuatu yang jahat secara moral gitu ya, jahat secara moral. Entah diketahui oleh orang lain entah tidak, dia jahat secara moral. Jadi ada sesuatu yang harus kita uji terlebih dahulu ya. Kita uji terlebih dahulu. Nah, apa itu sekarang? Bagaimana menentukan baik dan buruk? Memang ada beberapa prinsip untuk menentukan baik dan buruk secara keilmuan. Setidaknya dalam garis besarnya saya membagi ada dua hal yang menjadi prinsip etis, itu dikatakan baik atau tidak. Yang pertama itu disebut sebagai prinsip deontologi. Deontologi itu adalah prinsip kewajiban moral. Pakarnya adalah Immanuel Kant. Yang paling banyak nanti Immanuel Kant. Sesuatu dikatakan baik kalau dia mengikuti kewajiban moralnya. Itu dipegang dulu ya. Sesuatu dikatakan baik sebagai sebuah keputusan yang baik kalau dia mengikuti kewajiban moralnya berdasarkan hati nuraninya. Yang kedua, prinsipnya dikenal sebagai konsekuensionalisme ya, konsekuensi akibatnya, atau biasa dikenal dengan teleologis. Tele itu artinya jauh ya, ada telepon, telegraf dan lain sebagainya, itu artinya jauh, ada yang berjarak. Jadi ada jarak antara perbuatan saya dan akibat berikutnya nanti, itu namanya teleologis ya. Nah, dalam teleologis itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah prinsip hedonis. Hedonis itu prinsip kenikmatan, sejauh memberikan rasa nikmat, saya suka dengan itu atau menyenangkan untuk saya, hedonisme itu baik. Yang kedua adalah prinsip utilitarianisme, sejauh berguna.
semakin berguna bagi banyak orang itu dianggap baik. Saya justru akan membahasnya dari prinsip yang kedua ini. Kita seringkali yang penting tujuannya baik. Nah, itu namanya prinsip teleologis ya. Yang penting tujuannya baik. Saya akan langsung bicara pada kelebihannya. Ini lebih praktis dan lebih mudah dan lebih bermanfaat dalam arti tertentu ya. Yang penting tujuannya baik. Tetapi ingat bahwa cara-cara yang baik ini tidak serta-merta tujuan yang baik ini tidak serta-merta akan membenarkan cara-cara yang tidak baik. Dengan memegang prinsip yang penting tujuannya baik, ya, baik entah itu karena bermanfaat, entah itu karena menyenangkan, itu memberikan rasa nikmat, ya, baik kepada saya maupun kepada orang lain katakanlah, itu bisa mentolerir cara-cara yang tidak baik. Ya, kalau kita berpikir misalnya yang penting tujuannya baik, misalnya ada perampok yang tujuannya mulia, ingin membahagiakan orang tuanya. Sangar kan? Perampok ingin membahagiakan orang tuanya. Kalau nggak punya uang, nggak bisa ngasih duit orang tuanya, lalu dia nggak bahagia orang tuanya, gitu kan ya? Lalu pengen memberikan uang kepada orang tuanya. Nah, caranya merampok. Nah, ini jelas nggak baik. Ekstrim ya, ekstrim. Nah, nanti akan kita lihat yang nggak ekstrim dan sangat dilematis. Ya. Cara-cara misalnya prinsip kegunaan kalau dipakai, kita tahu bahwa banyak orang yang diciptakan itu dengan gini, nilai fungsinya itu relatif kecil nilai fungsinya itu. Katakanlah orang dengan, maaf ya, sakit jiwa atau sakit fisik bahkan ya. Ada orang yang sejak lahir lumpuh gitu. Kalau prinsipnya adalah prinsip guna, itu susah ya, untuk kemudian dia akan terus menimbang ini prinsipnya berguna enggak, ini akan susah. Prinsip manfaat, apalagi kalau prinsipnya adalah prinsip menyenangkan untuk saya atau enggak, atau menyenangkan untuk dia atau enggak, ini agak susah juga. Dari pihak saya barangkali akan berpikir, saya tentu lebih senang gitu ya, untuk membiarkan anak yang sakit ini hidup. Tapi kepada anak ini belum tentu loh dia akan menjawab hal yang serupa. Ini kalau menggunakan prinsip manfaat. Prinsip hedonisme itu tidak selamanya buruk, ya, tidak selamanya buruk. Ya, prinsip hedonisme itu sesuatu sejauh saya menyenangkan untuk saya, biasanya itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Misalnya, kalau saya berdoa meskipun kelihatannya nggak bermanfaat, nggak menyenangkan, saya berdoa mengikuti kewajiban, tapi kalau saya berdoanya itu dengan senang hati, ya itu baik. Sekali lagi kedua prinsip ini jatuh pada kritikan bahwa akan mentolerir cara-cara yang tidak baik. Makanya ini biasanya nggak terlalu banyak diterima, meskipun banyak dipraktekkan. Dua hal yang berbeda ya. Banyak diterima, banyak ditolak, tetapi ini banyak dipraktekkan. Karena apa? Karena ini yang lebih praktis, dan itu ya yang sering kita lakukan. Misalnya berbohong itu baik enggak itu? Kalau tujuannya baik, susah itu. Berbohong untuk tujuan yang baik, itu agak susah ya. Karena kalau kita mentolerir kebohongan, kemudian mana yang bisa kita percaya? Gitu. Mana yang harus kita pegang? Omongan siapa yang bisa kita pegang kemudian? Janji, kaitannya dengan janji kan? Nah, misalnya kita berpikir kalau bohong itu boleh, tergantung besar kecilnya. Kalau cuma kecil-kecilan gitu ya, seorang pejabat itu besar kecil juga relatif ya. Kalau saya korupsi katakanlah 1 triliun, dia seorang katakanlah menteri, seorang pejabat BUMN, barangkali itu dianggap bohongnya kecil-kecilan. Nah, kan repot. Sementara yang kecil-kecil itu 100.000 aja udah merasa besar loh. Rakyat kecil itu korupsi 100.000 sudah merasa besar, bohong dengan 100.000, keuntungan 100.000 itu sudah merasa besar sekali. Ini kan menjadi sesuatu yang tidak adil, misalnya semacam itu. Bukan berarti ini nanti kita hilangkan begitu saja prinsip ini, tetap harus digunakan ya, tetap harus digunakan. Nah, yang justru menjadi menarik adalah prinsip yang disebut dengan deontologis. Kalau utilitarian itu tokohnya adalah John Stuart Mill ya. Stuart Mill, dia cukup banyak memegang prinsip itu dalam situasi-situasi yang agak berat. Kita akhirnya harus memegang prinsip yang sejauh berguna gitu ya. Sementara kalau deontologis itu adalah prinsip yang mengikuti
kewajiban moral. Dia menjalankan nggak, dia taat nggak pada ajaran atau pada hati nuraninya. Kalau dia tidak taat ya berarti dia jahat di situ, entah berguna entah tidak. Lepas dari berguna entah tidak, entah lepas dari menyenangkan atau tidak, yang penting mengikuti hati nuraninya. Di situ jangan tawar menawar. Misalnya ada orang tabrak mobil jebret gitu ya, tabrak mobil kecelakaan, maka hati nurani biasanya otomatis akan mengatakan tolong gitu ya, tolong, tanpa terus kemudian kita harus berdiskusi dengan nalar yang barangkali banyak hal loh ya, banyak hal akan kita pertimbangkan untuk menolong atau tidak. Deontologi mengatakan tolong saat itu. Deontologi juga misalnya bohong itu sesuatu yang jahat secara moral. Ini juga menjadi sesuatu yang pantas dipertimbangkan. Bahkan Immanuel kan mendapatkan kasus itu atau menggunakan kasus itu sebagai sebuah contoh. Ketika ada misalnya seorang yang dikejar-kejar perampok lari masuk rumahmu, terus kemudian tanya, kamu lihat nggak ada orang lari ke situ? Kamu akan menjawab apa? Gitu. Nah ini yang deontologi berbicara. Kamu nggak boleh bohong. Kamu nggak boleh bohong. Tapi kalau nggak bohong dia mati lah gitu ya. Maka ini nanti kaitannya dengan ketidakmampuan. Biasanya bohong itu karena orang tidak mampu. Nah disinilah kemudian terjadi semacam dialog, dan kita nanti bisa diskusikan lebih lanjut berkaitan dengan hal ini ya. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa ini problem ya, deontologi. Nah biasanya agama itu berpegang pada deontologi, bukan pada dua hal yang lain ya. Bukan pada utilitarianisme maupun hedonisme ya. Dan memang deontologi itulah yang paling cocok ya. Misalnya gini, mencontek itu sesuatu yang jahat secara moral gitu. Mencontek itu sesuatu yang jahat secara moral. Jangan berpikir misalnya efek menyenangkannya atau efek manfaatnya gitu. Pak, nggak adil dong. Nilai saya sudah mati-matian, saya ingin mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Kaitannya dengan itu ya. Maka deontologi harus menjadi sesuatu yang kita pegang ya, deontologi itu prinsip gitu ya. Nah kemudian ini kaitannya dengan hati nurani, kan akhirnya hati nurani lah yang memutuskan itu. Nah dalam dunia moral perlu adanya semacam penjernihan pendidikan hati nurani. Hati nurani itu apa? Hati nurani adalah bisikan hati yang paling jujur, yang ketika nanti dia menghadapi sesuatu kenyataan yang paling konkret, dia akan bertanggung jawab langsung baik terhadap dirinya maupun terhadap Tuhan yang menciptakannya. Itu hati nurani ya, hati nurani memang bisa tumpul kalau kita biasa melanggarnya, dan akan menjadi tajam kalau kita itu selalu menurutinya. Sederhananya, kalau kita biasa misalnya melakukan sesuatu yang salah, maka lama-lama yang salah itu terasa benar. Belum lagi kalau yang salah itu dilakukan banyak orang, lalu sesuatu yang salah dilakukan bersama-sama itu lalu seolah-olah benar. Nah disinilah kemudian hati nurani berbicara ya, berbicara. Dulu zaman-zamannya ketika orang biasa banget korupsi itu, lalu korupsi itu dianggap sesuatu yang biasa aja lah. Orang nyuap polisi, orang nyuap orang pejabat itu hal yang biasa untuk mendapatkan proyek misalnya. Itu dulu mengapa? Karena temennya banyak gitu ya. Dan ketika orang melakukan sesuatu yang salah, temannya banyak, itu seolah-olah benar. Sebaliknya kalau orang melakukan sesuatu yang benar, temannya nggak ada, dia malah disalahkan. Kasus Ibu Siami yang di Surabaya misalnya. Ibu Siami punya anak, anaknya dipaksa untuk memberikan contekan kepada teman-temannya supaya satu sekolah itu nilainya bagus. Dia lapor ya, dia mempermasalahkannya. Tahu apa yang terjadi? Ibu Siami ini malah justru digeruduk massa, diusir, dikatakan nggak punya hati nurani, nggak bisa menjaga nama baik dan lain sebagainya. Inilah justru yang akhirnya minta maaf siapa? Ibu Siami. Gitu. Sesuatu yang sangat naif kan terjadi gitu ya. Bagaimana orang yang berpegang pada hati nurani malah justru dikatakan tidak punya hati nurani dan dipaksa untuk minta maaf. Itulah yang terjadi ya, secara moral. Nah, dua prinsip itu harus dipegang ya, deontologi dan teleologis. Biasanya deontologi itu kalau sudah mentok lalu gunakan teleologis ya, melanggar misalnya prinsip-prinsip
teleologis gitu ya. Karena saya mau katakan gini, ya banyak orang di sekitar kita yang dalam arti tertentu kan, meskipun dia bisa kita katakan bisa bermanfaat, berguna dan lain sebagainya, banyak orang yang nyatanya malah justru jadi beban bagi orang lain, orang tua misalnya ya, orang yang sakit dan lain sebagainya. Itu teleologis. Maka sering-sering kalau pertimbangan itu dimanfaatkan, banyak orang tua yang dibuang gitu ya, banyak orang tua yang diabaikan gitu, bahkan dibunuh gitu. Demi apa? Demi sesuatu yang nilai guna itu tadi, nilai guna. Berikutnya saya akan mengatakan sekali lagi bahwa etika itu ilmu, sementara kalau moral itu ajaran. Maka yang diajarkan secara moral ya harus kita terima, tetapi jangan diterima begitu saja. Kita harus semacam membuktikannya, sebelum menerapkannya, semacam membuktikannya, menguji secara keilmuan benar atau enggak. Biasanya ini kaitannya dengan otoritatif, ya, otoritas. Misalnya, saya beri contoh yang lebih ekstrim ya, Hitler dulu mengatakan pokoknya ras Yahudi itu buruk, katakanlah ini, dan harus dimusnahkan gitu ya. Lalu memerintahkan kepada tentaranya untuk membantai mereka dalam arti tertentu. Karena ini sudah menjadi kebiasaan banyak orang dan sesuatu yang sangat umum, lumrah, lalu seolah-olah ini dikatakan benar gitu ya, benar. Tapi hati nurani akan berbicara lain. Hati nurani akan berbicara lain sebenarnya. Meskipun ini dalam tanda kutipnya bisa mentah lagi hati nuraninya ketika dia biasa melakukan sesuatu yang jahat. Maka ketika Hitler mengatakan bunuh gitu, jangan kemudian berdalih pada deontologi. Ini kan prinsip kewajiban. Kewajiban di sini harus kewajiban moral, bukan kewajiban atasan. Ya. Nah, otoritas yang lain yang seringkali lebih berbahaya, malah justru itu adalah otoritas dari tokoh agama. Ya, tokoh agama. Karena agama ini kompleks ya, kaitannya dengan emosi, kaitannya dengan janji surga dan neraka, kaitannya dengan religiusitas, psikologi dan lain sebagainya. Lalu kalau tokoh agama sudah bicara, lalu seolah-olah semuanya benar. Kita harus mengujinya dulu. Lepas dari integritas tokoh agamanya, memang itu perlu ya. Juga kita lihat apa yang dikatakannya, apa yang diajarkannya itu benar atau tidak. Ya, benar atau tidak. Kemarin kita sudah lihat kan, ada agama, ada tokoh masyarakat, adat dan lain sebagainya. Terus kemudian ada negara yang mengajarkan secara moral. Ketiga-tiganya ini harus kita uji dulu, belum tentu benar. Di negara-negara tertentu misalnya perkawinan sejenis dibolehkan. Sekarang ke tokoh agama, kalau tokoh agama ngomong misalnya membunuh orang lain itu boleh kalau tujuannya baik. Kita harus menguji dulu benar atau tidak secara deontologi. Membunuh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan dia bersalah atau tidak gitu ya, boleh gitu ya. Bahkan punya wewenang untuk itu. Itu kan sesuatu yang berbahaya kalau kemudian kita terima mentah-mentah. Pak, tapi kan ini agama, justru itu yang harus kita kritisi. Ya, tokoh agama ini rawan karena memang benar bahwa tokoh agama itu berpengaruh. Ya, tokoh agama itu berpengaruh, benar sekali. Tetapi justru karena itulah kemudian kita jangan secara buta mengikuti apa yang dikatakan. Kita harus berani ambil jarak dan kemudian pertanyakannya, mengolahnya kembali untuk mengatakan ini benar atau tidak. Saya katakan tadi bahwa untuk memutuskan sesuatu secara moral, dia harus mempertimbangkan aspek-aspek yang rasional, aspek-aspek yang ilmiah bahkan. Saya beri contoh. KB itu baik atau enggak? Jujur harus saya katakan itu baik. Keluarga berencana baik. Tapi kan sebenarnya istilah ini saja untuk menghindari kata-kata yang sebenarnya sudah negatif, pembatasan kelahiran. Pembatasan kelahiran baik atau enggak, kita lihat misalnya tujuannya baik ya kan, tujuannya baik mengurangi ledakan penduduk. Sekarang caranya ya kan ya, kita harus bicara pembatasan kelahiran
praktis dengan cara-cara yang alami dan non alami gitu ya. Alami dan non alami. Yang non alami itu dengan kontrasepsi biasanya ya kan ya. Kita bicara itu. Nah, ternyata secara ilmiah, saya akan membahasnya singkat saja. Kita nanti silahkan dipelajari lebih lanjut secara ilmiah, secara kedokteran, medis gitu ya. Ada 3 macam paling tidak alat-alat kontrasepsi itu berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama adalah memang kontrasepsi menghindari terjadinya pembuahan. Kondom katakanlah itu menghindari terjadinya pembuahan sehingga tidak bertemu dengan sel-sel sperma, tidak terjadi pertemuan dengan sel telur karena terhalangi kondom ya. Saya bicara di sini dulu ya, kondom. Tetapi ada juga yang cara kerjanya itu menghentikan kehidupan. Dan cara kerja menghentikan kehidupan itu misalnya apa? Jadi ada alat kontrasepsi yang sebenarnya terjadi pembuahan, lalu supaya tidak terjadi pembuahan terjadi nih, tetapi orang tidak pengen melanjutkan kehamilannya. Biasanya ini dengan hormon ya, suntik KB itu relatif, suntik KB, pil KB, terus kemudian apa itu namanya, pasang koyo gitu ya, yang memasukkan hormon ke dalam tubuh. Saya bicara langsung aja karena beberapa hal bisa dipertimbangkan secara moral dari segi ilmiah ini. Hormon yang progesteron only itu adalah cara kerjanya itu mematikan embrio yang sudah terjadi pembuahan ini, kemudian dia mati lemas sehingga tidak bisa terjadi nidasi ke dalam rahim seorang wanita. Itulah sebabnya mengapa kadang-kadang ada seorang wanita merasa hamil tapi ternyata nggak hamil lah, dia minum ini atau disuntik hormon progesteron only ini, pil mini biasanya. Ini cara kerjanya adalah dengan menghentikan kehidupan. Pertanyaannya, apakah menghentikan kehidupan ini bermoral? Menghentikan kehidupan itu membunuh enggak ya? Nah, itu kan harus diolah lebih lanjut. Berikutnya adalah cara kerjanya kontrasepsi itu memang terjadi kontrasepsi tapi dengan memutilasi tubuh, memotong anggota tubuh yang berguna dan bermanfaat, berfungsi dengan baik, dia dipotong. Misalnya dengan vasektomi atau tubektomi ya, memotong jalurnya itu loh ya, jalur sperma maupun jalur sel telur itu ya. Kalau pada wanita kan dipotong atau diikat jalur sel telurnya itu sehingga nggak sampai ke dalam rahim gitu ya. Atau kalau laki-laki dipotong jalur spermanya sehingga nggak keluar. Memang secara moral menjadi pertanyaan nih, kalau dipotong kemudian kemana ini sel-sel telurnya, dan kemudian apakah hilang meresap begitu saja? Itulah sebabnya biasanya sih terjadi penyakit-penyakit ya, kanker rahim ya. Laki-laki juga gitu ya, kadang-kadang impoten terjadi karena itu. Ini jadi sekali lagi moral harus mempertimbangkan ini, mempertimbangkan sisi ilmiahnya ini untuk mengatakan ini baik atau tidak. Secara keilmuan sekali lagi mempertanyakan ulang bukan berarti membangkang terhadap apa yang diajarkan. Mempertanyakan ulang berarti menjernihkan supaya lebih dalam dan lebih clear gitu loh ya, supaya lebih dalam dan lebih clear. Saya harus bicara itu ya. Jadi secara etika, secara moral kadang-kadang juga perlu bertanya gitu ya. Benar nggak yang diomongkan, bagaimana caranya, dan ini harus melibatkan banyak pihak. Kalau dalam medis ya bertanya secara medis, kadang-kadang ahli medis juga menyembunyikan. Akhirnya bagaimana kita harus mengatakan sesuatu baik dan keputusan itu baik. Saya akan menggunakan argumentasinya deontologi dari si Immanuel Kant ya. Sesuatu itu baik, sesuatu itu baik kalau diuniversalkan, semua boleh untuk melakukan itu baik. Yang kedua, menghargai manusia sebagai manusia, martabatnya, puncaknya, jangan sampai mengorbankan itu. Universal ya, universal. Jadi diuniversalkan. Kalau mengatakan misalnya berzina itu boleh nggak? Kita lalu mengatakan tergantung Pak gitu ya, atau bukan berzina sih, kita mencintai yang bukan pasangan kita itu boleh atau tidak? Tergantung Pak. Diuniversalkan dulu. Jangan hanya karena saya terus kemudian boleh.
Akhirnya kita bertanya, kalau itu bapakmu melakukan sesuatu yang semacam itu, kamu akan membolehkannya enggak? Kalau itu adikmu, kalau itu pacarmu, kalau itu istrimu, boleh enggak? Kan sesuatu yang kemudian harus diuji ulang, kan dikaji ulang. Jangan mencari benarnya sendiri dalam arti harus bisa diuniversalkan ya. Sebagai prinsip moral dia diuniversalkan dan sebisa mungkin bisa diterapkan kepada bukan hanya sebanyak mungkin orang, tapi universal, semua orang bisa menerapkannya. Jadi di sini semakin kelihatan bedanya ya antara moral, etika, terus kemudian juga etiket sebagai sopan santun. Ya. Kalau moral itu ajarannya ya, dan tergantung siapa yang mengajarkannya. Kadang-kadang beda-beda, justru pada saat inilah kita harus bertanya, mengujinya secara etika ya, keilmuan. Nah kalau etiket, ya, etiket itu sopan santun hanya berlaku sejauh ada orang lain. Ya, kontrasepsi misalnya itu nggak ada hubungannya dengan etiket ya. Misalnya yang lain, misalnya pembunuhan itu nggak ada hubungannya dengan etiket. Kebohongan nggak ada hubungannya dengan etiket. Meskipun bisa ada orang yang bohong, tetapi dia sopan itu ada. Bahkan justru orang bohong harus sopan. Orang bohong karena dengan demikian tidak kelihatan. Nah ini karena apa? Kita biasa melihat kebaikan berdasarkan dengan sopan santunnya gitu. Belum tentu yang santun itu baik. Demikian pengantar kuliah moralnya. Sebenarnya banyak hal yang bisa dibahas lebih dalam. Nanti kita kalau ada kesempatan akan membahas lebih dalam. Semoga bermanfaat dan bisa memperdalam, memperluas pengetahuan kita tentang moralitas. Sekali lagi, moral jangan hanya menurut saya. Sekali lagi, kita harus melihat menurut pakar yang kompeten di bidangnya bagaimana. Kalau itu di bidang kesehatan, ya pakar-pakar medis bagaimana. Seringkali mereka juga terjebak pada itu ya. Kalau itu di bidang bisnis, ya orang-orang bisnis bilang apa gitu ya. Sekali lagi, jangan terjebak pada nilai guna. Ya, nilai guna itu nilai minimalis lah nanti yang akan dilakukan. Kalau itu yang ditekankan pertama-tama akan merepotkan. Harus ke hati nuraninya. Tak pandang bulu, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa.